kami dari orang-orang yang zalim. Ya, ini di versi di surah Al-Mu'minun. Sedang di surah Az-Zukhruf yang inilah yang mestinya menjadi salah satu tuntunan, menjadi kebiasaan kita apabila kita naik kendaraan apa saja. Maka kalau sudah naik, berada di atas kendaraan itu, kalau mau naik kan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sudah kalau motor atau mobil sudah bunyi mesinnya, maka seperti yang di surah Az-Zukhruf ini, dan menjadikan untuk kalian kapal dan binatang ternak yang kalian tunggangi, supaya kalian duduk di atas punggungnya. Kemudian kalian ingat nikmat Tuhan kalian apabila kalian telah duduk di atasnya, dan supaya kalian mengucapkan Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kita baca ketika kita berada di atas kendaraan, sudah mau berangkat kendaraannya. Jadi kalau mobil rombongan sudah naik semuanya. Ketika sudah naik semuanya, Pak sopir sudah sampun ini lengkap. Lalu kemudian mau berangkat itu baca ini Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 14-nya. Lengkapnya tadi 12 sampai 40, tapi doanya ada di 13 dan 14. Tapi di surah Hud ini juga ada doa. Hud ayat 41, wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, ini sebenarnya dikhususkan untuk ketika kita naik kapal atau naik pesawat. Ya, ini doanya di sini adalah bismillahi majriha wa mursaha, yang artinya dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Ini terjemahannya keliru ini. Wa qala rkabu fiha bismillah, ini yang berkata ini siapa ini? Masa Nuh ini? Bukan Allah ini. Allah memerintahkan kepada mereka, naiklah kalian semuanya bismillahi majriha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya, supaya nanti ketika take off, kalau pesawat take off naik ya, dan ketika landing itu dalam keadaan lancar selamat, maka bacalah ini bismillahi majriha wa mursaha. Naik kapal juga begitu, ketika mau berangkat ya, supaya keberangkatannya ya, menjauh dari pelabuhan dan nanti bertambah ke pelabuhan itu dalam keadaan selamat. Baik, kita lanjutkan ayat 29. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Di ayat ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ada 4 hukum, yakni ikhfa hakiki di ayat ini pada kata anzilni, nun mati ketemu dengan zai, anzilni. Kemudian yang kedua munzalan, nun mati ketemu zai lagi. Kemudian anta, nun mati ketemu dengan ta.
Dan yang terakhir munzili, nun mati ketemu dengan zai. Kemudian ada dua idgham bi gunnah pada kata munzalam mubarakan. Munzalam mubarakan, tanwin ketemu dengan mim. Munzalam mubarakan, kemudian tanwin ketemu dengan waw. Mubarakau wa anta khairul munzilin. Coba kita baca sekali lagi. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qul, dan katakanlah, wa qul, dan katakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, Rabbi, wahai Tuhanku, anzilni, tempatkanlah aku, anzilni, tempatkanlah aku, munzalan mubarakan, di tempat yang diberkahi, munzalan mubarakan, di tempat yang diberkahi, wa anta, dan engkau, wa anta, dan engkau, khairul munzilin, sebaik-baik pemberi tempat, khairul munzilin, sebaik-baik pemberi tempat. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Ya, saya kira tidak perlu saya perjelas karena semuanya sudah jelas. Jadi Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah ketika berada dalam kapal itu agar berdoa seperti doa yang dituntunkan oleh Allah itu. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini saya kira bagus untuk menjadi amalan Bapak Ibu ketika berada di mana saja agar ditempatkan di tempat yang diberkahi. Ya. Yang terakhir ayat 30. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Di ayat yang ke-30 ini ada satu huruf apa ini? Ba sukun lamu betali apa ini? Qalqalah sughra lamu betali, tidak begitu jelas. Lamu betali. Kemudian ada dua huruf yakni nun mati, ini gunnah ini. Inna dan kunna, dua huruf gunnah. Kemudian ada idgham bi gunnah, la ayatin wa in kunna, tanwin ketemu dengan wawu, dan yang terakhir ada nun mati ketemu dengan kaf, ikhfa hakiki. Kita baca sekali lagi. Inna fi dzalika la ayatin wa in kunna lamubtalin. Inna fi dzalika la ayatin wa in kunna lamubtalin. Inna fi dzalika, sungguh pada yang demikian itu, Inna fi dzalika, sungguh pada yang demikian itu, la ayatin, benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah. La ayatin, benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa in kunna, dan sungguh kami adalah, wa in kunna, dan sungguh
lamu betalin yang benar-benar menguji, Lamu betalin yang benar-benar menguji. Sungguh pada kejadian itu, yakni pada kisah Nabi Nuh dan kaumnya itu, diselamatkannya Nabi Nuh dan orang-orang mukmin dan dibinasakannya orang-orang kafir itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu, yakni disebabkan karena mereka durhaka, membangkang terhadap seruan Rasul, seruan Nabi mereka. Ini saya kira sampai ayat 30. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Bapak Haji Samsul. Kesimpulan surat Al-Mu'minun ayat 25. Mereka menuduh bahwa Nuh adalah seorang yang menderita sakit gila. Karena itu semuanya tidak perlu diajukan sampai ia sendiri merasa bosan atau sadar kembali. 26. Nuh berdoa mohon pertolongan Allah supaya dapat mengalahkan kaumnya, dan doanya dikabulkan. Ayat 27. Nuh diperintah membuat sebuah perahu besar dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Allah. Sepasang dari setiap jenis binatang dimasukkan ke dalamnya untuk meneruskan generasi keturunan binatang-binatang itu setelah topan berakhir. Ayat 28. Manusia yang selamat dalam perahu itu ialah Nuh dengan orang mukmin pengikut Nabi Nuh, semuanya sekitar 80 orang. Mereka lah penerus generasi manusia setelah topan berakhir. Ayat 29. Allah mengajarkan doa yang dibaca ketika turun dari kendaraan. Ayat 30. Peristiwa topan besar pada zaman Nabi Nuh itu harus dijadikan pelajaran oleh mereka yang datang kemudian. Iya, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, beberapa ayat yang mengisahkan tentang Nabi Nuh dan kaumnya. Memang Allah beberapa kali mengulang penjelasan tentang kisah Nabi-Nabi dan kaumnya itu. Ini menunjukkan betapa di dalam kisah itu terdapat pelajaran-pelajaran yang bermanfaat, yang memberikan pelajaran hikmah untuk bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu penting kiranya untuk selalu kita memperhatikan, karena setiap cerita itu mesti ada beda redaksi. Seperti ini tadi misalnya ayat 28. Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidz dzalimin. Ya. Ini doa ini memang konteksnya adalah ketika sudah turun dari kapal dan kemudian terselamatkan dari orang-orang kafir itu, orang-orang zalim. Ini tidak tepat kalau kita membacanya untuk kita setelah kita bepergian lalu sampai rumah, ya lalu berdoa ini minal qaumidz dzalimin, seolah-olah ini Pak sopir, Pak kernetnya zalim kabeh. Jadi ya apa namanya, ya cukup dengan alhamdulillah kalau sudah nyampe di rumah. Sebenarnya ada doanya agak sedikit panjang, tapi tidak mengapa disingkat menjadi alhamdulillah ya, kalau sudah nyampe tujuannya. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan isyarah pada malam hari ini, juga yang memberikan isyarah di subuh berkah, baik di hari Jumat maupun hari Ahad. Hari apalagi Pak yang subuh selain Jumat sama Ahad, penyantunan anak yatim ya. Jadi diucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan keberkahan,
limpahan pahala kebaikan yang berlipat ganda kepada Bapak Ibu yang telah memberikan bantuan kepada Masjid Al-Ma'ruf ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu, besok pagi diharapkan Bapak Ibu bisa rawuh di Masjid Al-Ma'ruf untuk mengikuti jamaah sholat subuh bersama Bapak Haji Tasawuri, Imam Besar Masjid